Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aulia Rizky dengan NIM D1B1201195 dari kelas D program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Farmaseutika Dasar oleh Bapak APT Safarudin Amin, MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan definisi farmasi, farmaseutika, obat, sediaan farmasi, dan contoh sediaan obat. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu farmasi? Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kemudian, apa itu farmaseutika? Farmaseutika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat, meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan-bahan obat, seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat, serta perkembangan obat yang meliputi ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan dan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, definisi obat. Obat merupakan suatu bahan atau bahan-bahan yang dimasukkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Selanjutnya yaitu sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kemudian ada beberapa bentuk sediaan obat. Yang pertama yaitu bentuk sediaan obat padat atau solid, contohnya seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Kemudian bentuk sediaan obat yang kedua yaitu setengah padat atau semi solid, contohnya seperti salep, gel, pasta, dan krim. Dan yang terakhir bentuk sediaan obat cair atau liquid, contohnya seperti larutan, eliksir, suspensi, dan emulsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai salah satu bentuk sediaan padat atau solid yaitu kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut dan digunakan untuk pemakaian dalam atau oral. Kapsul terbagi menjadi dua yaitu kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang keras terdiri atas bagian wadah dan tutup yang terbuat dari metil selulosa, gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Sedangkan kapsul cangkang lunak merupakan satu kesatuan berbentuk bulat atau silindris atau bulat telur yang dibuat dari gelatin. Kapsul memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan kapsul yang pertama yaitu bentuknya menarik dan praktis. Yang kedua, cangkang kapsulnya tidak berasa. Kemudian yang ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur. Kemudian yang terakhir, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan zat tambahan. Adapun kerugian kapsul yaitu tidak bisa untuk zat yang menguap. Kedua, tidak bisa untuk zat yang higroskopik. Kemudian kerugian cangkang kapsul yang ketiga yaitu tidak bisa untuk zat-zat yang bereaksi. Kemudian yang keempat, tidak bisa untuk balita. Dan yang terakhir, tidak bisa dibagi-bagi. Adapun cara penyimpanan dari bentuk sediaan padat yaitu kapsul adalah yang pertama, disimpan di ruangan yang dingin, kering, dan tidak lembab. Kemudian yang kedua, terbuat dari botol dan tertutup rapat. Ketiga, terbuat dari botol plastik. Dan yang terakhir, terbuat dari aluminium foil.
Pengisian kapsul dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dilakukan dengan tangan, kemudian yang kedua dengan alat bukan mesin, dan yang ketiga dengan mesin. Cara pengisian kapsul dengan tangan yaitu dilakukan dengan cara serbuk dibagi dahulu sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, kemudian tiap bagian serbuk tadi dimasukkan ke dalam badan kapsul lalu ditutup. Kemudian pengisian dengan mesin dengan alat bukan mesin yaitu dilakukan dengan cara pertama-tama buka bagian kapsul, lalu badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak atau tetap. Selanjutnya, taburkan serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul, lalu ratakan dengan bantuan kertas film, kemudian tutup kembali dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian alat yang bergerak. Adapun cara-cara dari kapsul yaitu yang pertama keseragaman bobot, yang kedua waktu hancur, yang ketiga keseragaman sediaan, dan yang terakhir uji disolusi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ukuran cangkang kapsul. Bisa dilihat di sebelah saya, ukuran cangkang kapsul ada 8. Yang pertama yaitu 000 dengan kapasitas 700 sampai 1000 mg dengan berat 1 gram. Kemudian ukuran cangkang kapsul yang kedua yaitu 00 dengan kapasitas 500 sampai 700 mg dengan berat 0,6 gram. Kemudian ukuran cangkang kapsul yang ketiga yaitu 0 dengan kapasitas 300 sampai 500 mg dengan berat 0,5 gram. Yang keempat, ukuran cangkang kapsul nomor 1 dengan kapasitas 200 sampai 300 mg dengan berat 0,4 gram. Yang kelima, ukuran cangkang kapsul nomor 2 dengan kapasitas 150 sampai 200 mg dengan berat 0,25 gram. Kemudian ukuran cangkang kapsul berikutnya yaitu nomor 3 dengan kapasitas 100 sampai 150 mg dengan berat 0,2 gram. Kemudian ukuran cangkang kapsul nomor 4 dengan kapasitas 50 sampai 100 mg dengan berat 0,15 gram. Yang terakhir, ukuran cangkang kapsul nomor 5 dengan kapasitas kurang dari 50 gram dengan berat 0,1 gram. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.